Salam nasional untuk saudara-saudara semua di tanah air, kepada semua teman-teman, saudara-saudara, sesama pejuang sebagai sahabat pejuang untuk perjuangan pembebasan negeri kami. Saya merasa terbeban untuk kembali lagi menjelaskan ini kepada saudara-saudara semua yang sedang mengikuti halaman sosial media kami, di mana ada sejumlah komentar yang di mana kami menjadi target sejumlah netizen Indonesia yang menggunakan bahasa-bahasa yang kita bilang bahwa mereka tentu harus pergi belajar lagi di TK atau sekolah dasar sehingga bisa menulis dengan baik ketika merespons kepada kita semua sebagai seorang yang berjuang dengan intelektual perjuangan bangsa kami. Sehingga saya tidak banyak memberikan respon kepada saudara-saudara kami yang kita kenal, netizen Indonesia. Namun sejumlah video message saya di dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Pidgin itu sangat jelas telah menjelaskan bagaimana kerja-kerja diplomasi dan argumentasi hukum kami bahwa kami orang Papua Melanesia adalah bangsa Melanesia, di mana kami mempertanggungjawabkan itu di dalam argumentasi eksepsi kami, pledoi kami di meja peradilan Indonesia ketika kami memberikan pertanggungjawaban hukum untuk solusi politik Papua merdeka di dalam kekuasaan pemerintah Indonesia. Sehingga hal yang kedua, tadi saya berbicara untuk saudara-saudara kami yang kita bilang mereka adalah netizen Indonesia yang tidak pernah tidur untuk melihat perkembangan perjuangan pembebasan di luar negeri. Setiap postingan, video atau komentar mereka akan memberikan respons, mendefending atau membela negara mereka, bangsa mereka, pemerintah mereka Indonesia, yang adalah menurut kami sebagai orang Papua Melanesia bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk penyelesaian konflik martabat bangsa, kemerdekaan bangsa kami harus segera diberikan atau mengakui hak bangsa kami. Kepada saudara-saudara kami, adik-adik aktivis generasi bangsa kami yang hari ini punya semangat untuk terus berjuang, saya hargai saudara-saudara punya sejumlah komentar yang kadangkala mungkin tidak belajar dengan baik. Rentetan setiap peristiwa politik sejak tahun 60-an sampai di hari ini. Setiap perjuangan yang kita semua memahami bersama-sama. Namun ketika kita berbicara tentang pertanggungjawaban hukum dan politik Papua merdeka di mata rakyat dan juga di mata pemerintah Indonesia, tentunya saudara-saudara dan saya memiliki pemahaman yang kalau saudara mengikuti apa yang saya tulis, apa yang saya share itu saling berkaitan, karena bukan apa yang kami share di hari ini itu terjadi di hari ini, tetapi itu karena sudah pernah terjadi. Itu fakta hukum di mana sejarah perjuangan bangsa kita semua sebagai orang Papua Melanesia bahwa kita memiliki dua bendera, yaitu bendera yang adalah desain dari seorang pengacaranya orang Belanda yang disebut dengan Meester de Rike, atau yang diklaim oleh Bapak almarhum Nicholas Jowe bahwa itu adalah juga bendera dari karya ciptaannya. Itu bagaimana politiknya pemerintah kerajaan Belanda hingga hari ini tidak memenuhi janjinya dan mengkhianati kami orang Papua Melanesia. Dan kalau kita orang mengikuti setiap podium sidang umum majelis PBB di kota New York, itu pemerintah Belanda tidak mengakui janjinya untuk kami orang Papua Melanesia, dan itu adalah masalah hukum.
Dan hal ini yang kita perdebatkan di meja peradilan Indonesia. Sejumlah video message saya telah saya share. Namun hari ini saya merasa terbeban untuk menjelaskan ini kembali, bahwa mengapa saya mengibarkan dengan teman-teman kami, mengibarkan dua bendera di forum terhormat yang kita sebut dengan forum yang adalah bagian daripada agenda Forum Pasifik Selatan, South Pacific Commission, yang didirikan mula-mula dan hari ini berubah menjadi Forum Pasifik, di mana forum ini terjadi 4 tahun sekali dan pemerintah Amerika Serikat menjadi tuan rumah, dan itu pelaksanaannya di Hawaii. Dan kami hadir dalam kredensial. ID kami itu jelas yang saya share. Karena kehadiran kami di dalam acara ini itu jelas mewakili bangsa kami. Itu jelas. Kredensial itu jelas. Menunjukkan bahwa kami ini perwakilan bangsa, negara yang sedang kita perjuangkan. Maka dua bendera itu kami kibarkan untuk mengingatkan masyarakat internasional, mengingatkan sejarah kilas balik daripada didirikannya South Pacific Commission, dan hari ini disebut dengan Pacific Island Forum, bahwa ada masalah di masa lalu, masalah hukum, dan kita perlu solusi hukum. Dengan demikian argumentasi hukum kami untuk penyelesaian politik Papua merdeka di hari ini, bahwa kalau pemerintah Indonesia di dalam argumentasi politik mereka, di dalam pengumuman Trikora bahwa bintang 1 adalah desain dari pemerintah kerajaan Belanda, itu adalah masalah hukum. Mereka tidak mengakui politiknya orang Belanda, maka kita memberikan jawaban kepada pemerintah Indonesia dalam argumentasi hukum. Dan hal ini yang dilakukan oleh seorang negarawan bangsa kami, seorang pemimpin bangsa kami yang menyerahkan hidupnya untuk mempertanggungjawabkan martabat bangsa orang Papua Melanesia yang saudara dan saya perjuangkan di hari ini. Berbeda dengan Nicholas Joey dan pemerintah kerajaan Belanda yang tidak bertanggung jawab kepada bendera Morning Star. Dr. Tom Waingai memahami konflik hukum, masalah hukum, di mana hari ini orang Papua Melanesia, negeri kami, tanah air kami, itu ada di dalam kekuasaan pemerintah Indonesia. Karena sejumlah perjanjian-perjanjian internasional itu yang mengikat sehingga melegitimasi Indonesia menguasai negeri kami dengan sejumlah isi-isi perjanjian internasional di mana kami orang Papua tidak dilibatkan. Maka untuk memberikan sebuah argumentasi hukum bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk penyelesaian martabat bangsa orang Papua Melanesia untuk merdeka hari ini, maka kami harus buat bendera dengan mencerminkan kemerdekaan, hak asasi manusia, hak bangsa kami untuk merdeka yang berbeda dengan bangsa Indonesia. Kami punya hak sebagai bangsa Melanesia yang adalah bagian daripada keluarga besar di wilayah Pasifik. Maka bendera bintang 14 didesain oleh seorang pengacara, seorang penasihat